Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada teman-temanku bahasa Skabel Mistis dan Islami, terima kasih yang telah mendukung channel Mistis dan Islami kami. Kami selalu bersemangat atas dukungan bahasa Skabel sekalian. Mari kita bersama-sama atas pemberian rahmat, nikmat dan kesempatan yang kita miliki, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sempat itu adalah milik Allah. Kesedihan yang dilalim adalah sesungguhnya adalah nikmat yang Allah berikan. Harusnya kita harus sekutu berterima kasih kepada Allah. Kita hanyalah manusia yang hanya bisa menjalani kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam kita selalu tunjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan sahabat yang telah mensiarkan agama yang mulia ini, agama yang rahmatan lil alamin. Dan untuk kesempatan hari ini akan ada tema adalah nilai diri adalah keimanan dan akhlak. Ma'asyar muslimin, ma'asyar Skabel Mistis dan Islami yang dirahmati Allah. Ada seorang miskin yang menggunakan kain usang, bahkan lusuh beberapa kali tak beralas, berasal dari garis keturunan yang tidak terhormat, tidak punya kedudukan harta dan keluarga besar, tidak punya rumah untuk berteduh, tidak punya perabotan yang berharga, minum hanya dari air dari kolam umum yang diambil dengan gayung kedua tangannya. Tidur di masjid, tidur hanya berbandaran tangan dan berkasur pasir bercampur kerikil. Namun begitu, dia adalah seorang yang selalu berzikir kepada Rabb-Nya, selalu membaca kitab Allah, dan selalu baca syaf depan salat maupun dalam perang. Suatu ketika dia lewati terdepan dan suatu ketika dia lewati dekat Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memanggil namanya dengan nyaring, "Wahai Julaibib, tidakkah kamu menikah?" Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah? Kan pujinya denganku. Aku tidak punya kedudukan dan tidak pula
dan tidak berhala. Beberapa hari kemudian Rasulullah bertemu dengannya. Rasulullah menanyakan pertanyaan yang sama, dan dia pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Pada pertemuan yang ketiga, Rasulullah mengajukan pertanyaan yang sama dan dijawab dengan jawaban serupa. Maka bersabda Rasulullah, wahai Julaibib, pergilah ke rumah Fulan. Maka Rasulullah menyebut nama seorang Ansor, lalu katakanlah padanya. Rasulullah menyampaikan salam untukmu dan memintamu untuk mengawinkanku dengan anak perempuanmu. Sahabat Ansor yang dimaksud dulu itu berasal dari keluarga terhormat dan terpandang. Maka berangkatlah Julaibib menemui sahabat Ansor itu. Diketuknya pintu rumahnya dan kemudian disampaikannya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sahabat Ansor itu menjawab, mengatakan, semoga kesejahteraan tercurah untuk Rasulullah. Tapi bagaimana bisa aku mengawinkan anakku denganmu yang tidak punya kedudukan dan harta benda? Pada saat itu misteri Islam seorang istri sahabat itu juga mendengar pesan Rasulullah yang disampaikan oleh Julaibib itu, dan dia pun terheran-heran dan bertanya-tanya dengan Julaibib yang tidak punya kedudukan dan harta. Dari dalam anak putrinya yang mukminah mendengar apa yang dikatakan oleh Julaibib dan pesan dari Rasulullah yang disampaikannya. Segera anak perempuan mukminah itu berkata kepada kedua orang tuanya, apakah Anda menolak permintaan Rasulullah? Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Selanjutnya terjadilah sebuah pernikahan dan melahirkan sebuah keluarga yang penuh berkah. Ini sebuah rumah tangga yang didasarkan atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan terhadap perintahnya. Beberapa waktu kemudian datanglah seruan jihad. Julaibib pun ikut perang. Dengan tangannya terbunuh 7 orang musuh. Namun dia sendiri juga terbunuh. Dia meninggal dengan berbandaran tanah dengan terbunuh keridhaan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada prinsip-prinsip yang
menghantarkannya kepada ajal. Setelah itu Rasulullah memeriksa semua korban dalam barang itu. Tak ada nama Julaibib disebut sebab memang dia tidak terkenal di kalangan sahabat. Namun Rasulullah ingat sekali Julaibib, beliau hafal nama itu di tengah nama-nama besar yang terbunuh surga Rasulullah. Tapi kini aku kehilangan Julaibib. Rasulullah mendapati jasadnya penuh dengan debu karena mengusap debu dari wajahnya. Saya berkata, engkau telah membunuh 7 orang. Lalu engkau sendiri kini terbunuh. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Ucapan yang merupakan tanda pengenal dari Nabi ini sudah cukup buat Julaibib sebagai tanda dan hadiah. Sebenarnya nilai seorang Julaibib adalah keimanan, kecintaan Rasulullah kepadanya, dan prinsip yang dia pegang teguh sampai dia harus mati karenanya. Kemiskinan dan ketidakjelasan garis keluarganya tidak pernah menjadi penghambat untuk memperoleh kedudukan yang mulia dan besar ini. Dia telah mencapai cita-citanya untuk mati syahid, mendapatkan keridhaan diterima oleh masyarakat, dan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-170, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sesungguhnya nilai diri itu ada dalam makna-makna dan sifat-sifat mulia yang ada dalam diri. Kebahagiaan Anda ada dalam pemahaman, perilaku, dan keinginan Anda yang kuat terhadap sesuatu. Masyaallah muslimin, begitu indah kisah ini dari mistis dan Islami. Kemiskinan dan kelemahan bukan hambatan bagi seseorang untuk mencapai prestasi yang baik, untuk sampai ke tujuan dan unggul atas orang lain. Maka berbahagialah orang yang mengetahui
harga dirinya. Berbahagialah orang yang telah membuat jiwanya bahagia dengan impian yang telah dicapainya, jihad yang diikutinya, dan akhlak baik yang menjadi nilainya. Berbahagialah bagi yang telah menjadi baik sebanyak 2 kali, yang berbahagia di 2 kehidupan dan mendapat kemenangan 2 kali di dunia dan di akhirat. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, subscriber sekalian, sekiranya hanya bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari mistis dan islami, mohon maaf, kesalahan hanyalah milik saya selaku admin, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sedikit untuk saya untuk mengisi konten dari mistis dan islami, dan mohon dukungannya. Terus subscribe sebanyak-banyaknya biar senang saya, dan subscribe itu gratis. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum ya Nabi ya Nabi ya Nabi ya Habibana ya Rasulana ya Rahman ya Rahim ya Qudus ya Malik ya Awal ya Akhir. Kebenaran itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.